Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha, NPM 39. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari UAS pasar modal. Soal yang pertama, menurut Anda apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reverse split, dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reverse split? Berikan jawaban beserta contohnya. Reverse stock split adalah aktivitas mengurangi jumlah saham beredar dan menaikkan nominalnya. Reverse stock split biasanya dilakukan ketika harga saham turun terus dan terancam delisting atau penghapusan dari bursa efek. Reverse stock split merupakan langkah penyelamatan yang dilakukan perusahaan agar sahamnya memenuhi persyaratan marginality untuk menjaga status listing di pasar modal. Bursa Efek Indonesia sendiri menerapkan aturan batas bawah minimum, yaitu pada harga Rp50 per lembar saham. Dengan melakukan reverse stock split diharapkan akan terjadi aktivitas transaksi yang lebih liquid. Contoh kasus reverse stock split yaitu sebelum reverse stock split harga saham sebesar 200 per lembarnya. Setelah melakukan reverse stock split, harga saham menjadi sebesar 400 dengan jumlah lembar beredar berkurang setengahnya, sehingga bila mempunyai saham saat itu harga 200 sebanyak 50 slot. Setelah dilakukan reverse stock split menjadi Rp400 dan mempunyai lembar saham sebanyak 25 lot. Soal yang kedua yaitu risk dan return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Maka menurut Anda, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linier atau tidak? Berikan pendapat Anda jika ada yang bersifat tidak linier. Pada contoh produk seperti apa tidak linier? Jelaskan. Saya setuju dengan ulasan di atas. Resiko sangat erat hubungannya dengan manfaat atau keuntungan. Seperti dua sisi keping logam, di balik resiko berinvestasi terdapat potensi keuntungan yang dapat kita nikmati di masa mendatang. Semakin besar resikonya, semakin besar potensi manfaat atau keuntungan yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, resiko yang rendah cenderung memiliki potensi keuntungan yang rendah pula. Soal yang ketiga yaitu mengapa jual beli saham lebih memiliki resiko dibandingkan dengan membeli obligasi. Sama halnya dengan instrumen apapun, saham dan obligasi juga memiliki sejumlah resiko. Saham termasuk dalam penanaman modal beresiko tinggi karena memiliki harga yang sangat fluktuatif di pasar keuangan. Jadi, kemungkinan terjadinya capital loss atau penurunan harga sangat besar. Resiko lainnya yaitu jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi oleh institusi lain, maka modal yang Anda tanamkan juga tidak bisa diambil kembali. Sementara resiko investasi obligasi bisa terjadi gagal bayar. Perusahaan yang menerima dana bisa saja bangkrut sehingga tidak bisa membayarkan pokok dan kupon. Hal ini dapat dihindari dengan membeli surat yang diterbitkan oleh pemerintah. Ada jaminan tertulis di undang-undang bahwa pemerintah harus atau wajib membayar sesuai dengan nilai pokok dan bunga yang tertera. Soal yang keempat, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam
ke perbankan. Ada 3 alasan yang diambil perusahaan untuk memilih obligasi daripada meminjam ke bank. Yang pertama, menerbitkan obligasi menjadi salah satu alternatif mencari sumber pembiayaan karena cost of fund lebih rendah dibandingkan pinjaman perbankan, di mana suku bunga kredit sedang tinggi. Tingkat bunga tinggi bisa menambah beban keuangan perusahaan. Alasan yang kedua yaitu perusahaan akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam bidang keuangannya. Direktur Perdagangan BES Guntur Pasarbu mengatakan mencari permodalan di pasar modal lebih efektif daripada baik dari sisi jumlah maupun jangka waktunya. Alasan yang ketiga yaitu dengan menerbitkan obligasi, perusahaan bisa mendapatkan modal dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Sedangkan jika kita meminjam uang di bank, maka jangka pengembaliannya yaitu 1 tahun. Soal yang terakhir yaitu informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisa dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika ini kita jadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengembalian keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat Anda. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan ulasan tersebut. Karena dengan melihat data-data dari masa lalu suatu perusahaan, kita bisa melihat perkembangan perusahaan itu dari waktu ke waktu. Dari data-data tersebut, kita bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Sebagai contoh, kita mengambil data-data dari laporan keuangan pada suatu perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, maka investor dapat membaca kemajuan perusahaan di masa depan. Karena laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk dijadikan keuntungan di masa depan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.